Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Indah Fajarwati dengan NIM 401180300 kelas Ekonomi Syariah semester 6. Mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 subbahasan. Yang pertama yaitu ciri-ciri kapitalisme. Dan yang kedua, yaitu tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Dan yang ketiga, yaitu sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Baik, untuk subbahasan yang pertama, yaitu ciri-ciri kapitalisme. Terdapat 9 ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, yaitu setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi. Jadi tidak ada pengekangan. Dan yang kedua, yaitu tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, timbulnya persaingan dalam masyarakat. Dan yang keempat, adanya kebebasan berusaha dan bersaing antar setiap individu. Yang kelima, masyarakat terbagi menjadi 2 golongan. Dan yang keenam, kondisi pasar selalu menjadi pertimbangan utama. Dan yang ketujuh, barang atau produk yang dihasilkan itu bermutu tinggi. Dan yang kedelapan, harga dibentuk di pasar bebas. Dan yang terakhir, yaitu kegiatan produksi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk subbahasan kedua, yaitu tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme awal atau kapitalisme merkantilisme, yaitu pada tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme pada masa ini bertumbuh pada industri sandang di Inggris. Dan pada masa ini masih sangat sederhana, yaitu ditandai dengan praktek pemintalan benang yang masih menggunakan mesin sederhana, sementara kebutuhan produksi disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, yaitu kapitalisme fase klasik pada tahun 1750 sampai 1914. Fase ini ditandai dengan bergesernya sistem pembangunan kapitalisme dari sistem perdagangan atau merkantilisme ke sistem industri. Tepatnya ketika terjadi revolusi industri di Inggris yang kemudian menjadikan masa ini sebagai masa transisi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri. Perubahan ini dilatar belakangi oleh perkembangan baru dalam keilmuan manajemen organisasi dan bidang teknologi. Pada fase ini sudah mulai memakai sistem modern dengan didukung oleh industri yang berbasis teknologi maju. Dan yang ketiga, yaitu kapitalisme lanjut. Pada tahun 1914 sampai 1945. Fase ini ditandai dengan peristiwa bergesernya dominasi modal dari Eropa ke Amerika Serikat. Hal ini dilatar belakangi oleh hancurnya sistem ekonomi Eropa akibat perang yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya krisis besar-besaran di negara kapitalis Eropa, terutama Inggris. Dari kejadian itulah, dunia mengalami resesi ekonomi, yang pada akhirnya negara-negara kapitalis saat itu mulai merubah kebijakan ekonominya dari sistem liberalis yang tidak memberikan ruang jaminan sosial sedikit pun kepada masyarakat pada sistem ekonomi negara kesejahteraan atau welfare state. Kemudian subbahasan ketiga, yaitu sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Untuk yang pertama yaitu kelompok neoliberalisme. Yang pertama yaitu globalisasi perlu dibimbing dengan kekuatan pasar dan otoritas publik hanya perlu memfasilitasi dan bukan ikut campur dalam dinamika tersebut. Yang kedua,
perlu menghapuskan pembatasan yang diberlakukan negara, baik di bidang keuangan, barang, jasa, maupun modal. Dan yang ketiga, yaitu perlu dikembangkan privatisasi langsung. Untuk yang kedua, yaitu kelompok reformis. Yang pertama, kapitalisme memerlukan kebijakan publik global yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat. Kemudian, untuk melindungi bahaya kapitalisme, perlu dikembangkan jaminan resmi standar minimum yang meliputi penghasilan pokok, perlindungan kerja, dan kontrol lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu mendukung tindakan antitrust dan kontrol resmi lain untuk membatasi kekuasaan monopoli perusahaan. Untuk yang ketiga, yaitu kelompok radikalisme. Untuk sikapnya, yang pertama, diperlukan deglobalisasi untuk memulihkan kesehatan ekonomi, keseimbangan ekologikal, integritas budaya, dan demokrasi. Yang kedua, perlu pemisahan negara dan jaringan ekonomi global. Yang ketiga, globalisasi dinilai justru mengancam pluralisme. Dan yang terakhir yaitu tergantung pada revolusi sosial. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.